Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar Ijazur Rahman, NIK 11470, GT6, APP Sinarmas, Divisi Maintenance. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara-cara membuat beberapa model grafik dengan menggunakan Minitab 19. Ya, yang pertama mari kita buka Minitab 19-nya. Nah, sebelum memulai grafik-grafik atau jenis diagram yang akan kita buat ada 4 jenis, yaitu yang pertama line chart, yang kedua adalah bar chart atau bar diagram, yang ketiga adalah histogram diagram, dan yang terakhir adalah Pareto diagram. Untuk langkah pertama, kita masuk ke langkah-langkah pembuatan line chart. Hal yang pertama yang harus disiapkan adalah file atau data yang sudah ada atau contoh data yang akan diproses. Sini saya sudah membuat contoh data yang akan diproses untuk line chart. Berikut. Nah, bisa dilihat di tabel bawah ini saya memiliki total, ini ada 20 data, di mana yang tabel pertama ini, kolom pertama yaitu kolom tahun dari 2001 hingga 2020. Yang kedua adalah tabungan A dari 3 juta, 3.750.000 sampai selanjutnya. Lalu ada tabungan B. Nah, apa sih fungsi dari line chart sendiri? Line chart sendiri adalah berfungsi untuk melihat tren atau kecenderungan dari grafik di beberapa rentan waktu atau di beberapa range ke depannya. Nah, untuk membuatnya mari yang pertama mari kita buka graph. Terus di sini ada pilihan time series plot. Nah, di time series plot sendiri ada 4 pilihan, yaitu ada simple, with group, multiple, dan multiple with group. Kita pilih yang simple dulu untuk menggambarkan. Nah, untuk tampilan awal biasanya series di sini itu kosong, belum ada tulisan, jadi harus kita klik dulu hingga ada garis di sini atau kursornya di sini. Nah, kita pilih tabungan A untuk menentukan atau melihat grafik garis dari tabungan A. Lalu kita pencet OK. Oh, kita klik sampai keluar tulisan tabungan A, terus kita pencet OK. Nah, ini merupakan hasil grafik garis dari tabungan A. Bisa kita lihat di sini ada titik, ada 20 titik, dimana kalau kita gerakan kursornya akan keluar datanya. Nah, di sini pun sebenarnya bisa diganti untuk mempermudah pembacaan tabel atau pembacaan diagram maksud saya. Di sini misal kita ganti tahun, lalu kita pencet OK, dan untuk di sumbu X nya kita ganti dengan satuan waktu, misal ini kalender, kita ganti dengan year, dengan awal 2001 sesuai data di sini. Kita pencet OK. Nah, seperti ini. Jadi kita akan bisa melihat berapa sih tabungan A pada tahun 2001, 2002, 2003 sampai 2020. Seperti itu. Mungkin kita ulangi sekali lagi untuk tabungan B. Mari kita lihat. Pertama kita klik graph, lalu time series plot, kita pilih simple, kita klik OK. Nah, jangan lupa di sini diganti, kita hapus dan kita pilih tabungan B, kita pencet OK. Nah, dapat dilihat seperti ini tadi. Hampir sama dengan tabungan A. Langkah-langkahnya sama seperti tabungan A, tapi datanya yang diinput beda. Nah, apakah bisa kita memasukkan langsung kita membandingkan dua data, yaitu tabungan A dan tabungan B? Untuk membandingkan, kita pilih graph lagi, lalu time series plot, lalu kita pilih multiple di sini. Multiple, kita pencet OK. Nah, di sini kita disuruh memasukkan data mana yang kita ingin bandingkan atau dimunculkan secara bersamaan di dalam satu diagram. Nah, kita klik tabungan A dan tabungan B, kita pencet OK. Nah, bisa dilihat dari hasil di sini di tahun yang sama. Kita ganti juga ini mungkin biar lebih mudah pembacaannya.
Oke. Nah, di sini di tahun yang sama yaitu 2001 untuk untuk variabel pertamanya yaitu tabungan A berwarna biru. Di sini ada 3 juta, sedangkan untuk tabungan B di sini ada 5.200.000 dan seperti ini penampilannya, dan kita bisa membandingkan atau kita bisa melihat di tahun 2001 itu berapa sih tabungan dari A, berapa sih tabungan dari B hingga tahun 2020. Nah, ya, ini untuk contoh pembuatan line chart atau diagram garis. Di sini nanti bisa dilihat kecenderungan atau trennya dari tiap garisnya seperti itu. Baik, untuk yang kedua kita akan membuat bar diagram atau diagram balok. Nah, di sini untuk datanya kita gunakan data yang sama dengan line diagram. Kita bisa menggunakan data yang sama. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita menuju ke graph. Di sini ada pilihan bar chart. Kita klik di sini. Untuk yang pertama di sini ada 3 pilihan untuk bar repression-nya, kinds of unique values, a function of variable, dan values from a table. Nah, di sini kita pilih values from a table, kita klik. Nah, kita pilih data mana yang akan dijadikan diagram balok atau bar chartnya. Kita pilih yang pertama itu tabungan A, dengan kategorical variabelnya kita pilih tahun di sini. Kita klik OK. Please bisa single column. Kita belum memasukkan tahun. Kita klik OK. Nah, di sini dari hasil di sini kita bisa lihat untuk di sumbu Y-nya yaitu tabungan A ini dari range 0 hingga 7 juta. Dan di sumbu X-nya di sini adalah tahun di mana tiap tahun waktu menabungnya, yaitu dari 2001 hingga 2020. Nah, ketika kita mengarahkan kursor ini ke bar, akan keluar di sini value dan tahunnya. Jadi tahun 2001 ternyata tabungannya sebesar 3 juta rupiah, tahun 2002 3.750.000, dan selanjutnya hingga tahun 2020. Kita coba sekali lagi untuk tabungan B. Yang pertama kita buka graph, bar chart, lalu kita pilih yang values from table, kita klik OK. Yang di sini tabungan A kita ganti tabungan B, kita pencet OK. Nah, di sini akan keluar data dari tabungan dari tabungan B maksud saya, 2001 hingga 2020. Sama seperti tabungan A, jika kita arahkan kursor akan keluar datanya, yaitu bar grup tahunnya atau tahun di sini 2003 dengan value-nya 6.250.000. Seperti itu untuk masing-masing atau data tunggal dari tiap tabungan. Nah, salah satu fungsi dari bar chart ini adalah kita bisa membandingkan dua data secara bersamaan di waktu yang sama. Kita coba yang pertama kita pilih graph, lalu bar chart, terus di sini kita pilih values from a table. Lalu kita pilih di sini ada two ways table, kita pilih cluster, kita klik OK. Nah, di sini kita pilih graph variabelnya yaitu tabungan A dan tabungan B dengan row labelnya tahun. Kita klik OK. Nah, di sini untuk membandingkan atau dalam satu tabel dengan sumbu Y yang sama dari 0 sampai 7 juta. Tabungan A sekian, tabungan B sekian. Kita bisa lihat secara langsung seperti ini. Nah, ada juga cara bagaimana membandingkan tiap tahunnya, yaitu kita buka lagi graph, kita pilih bar chart. Di sini kita juga pilih lagi values from a table. Nah, kita pilih yang two way table cluster, kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan datanya, yaitu yang akan dibandingkan yaitu tabungan A dan tabungan B dengan row table yaitu tahun. Nah, di sini kita pilih table arrangementnya yang rows are outmost categories and column are innermost. Nah, di sini akan membandingkan tabungan A di
tahun 2001 dengan tabungan B di 2001, terus selanjutnya sampai tabungan A 2020 hingga tabungan B dengan tabungan B 2020. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat datanya. Mungkin karena penulisannya terlalu panjang jadi sedikit tidak terlihat. Di sini kita bisa lihat di tiap tahunnya, yaitu dari tahun 2001 hingga 2020. Di tahun 2001 di sini dibandingkan tabungan A dan tabungan B sama, bisa dilihat datanya. Kita arahkan kursor ke barnya. Nah, seperti ini tabungan A, sebelahnya tabungan B di tahun yang sama. Nah, seperti itu salah satu fungsi dari bar chart. Kita bisa membandingkan dua data di waktu yang sama, di variabel yang sama. Oke, seperti itu untuk bar chart. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu cara membuat histogram diagram. Histogram diagram sendiri adalah grafik balok dari data hasil pengukuran yang menunjukkan range, jumlah, dan pola variasi dari sekelompok data. Seperti diagram-diagram sebelumnya, yang harus disiapkan pertama kali adalah data yang akan diolah. Untuk data yang akan saya gunakan yaitu data yang sudah diberikan oleh Pak Bembi untuk latihan histogram sendiri. Di sini kita buka. Nah, untuk datanya bisa kita lihat ada 4 kolom ini, yaitu supplier, lens, sub 1 dan sub 2. Di sini suppliernya itu A semua ya, dan B kita lihat A, sum dan B. Untuk sekian banyak data. Lalu di sini juga ada length dengan variasi data seperti berikut, dan baik sub 1 dan sub 2 juga dengan variasi data masing-masing. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita buka untuk pembuatan histogram, yaitu bagian graf. Terus di sini ada pilihan histogram. Nah, di histogram ini ada pilihan simple, with width, with group, dan with width and groups. Pertama kita coba dulu bagian yang simple. Kita lihat di sini, kita masukkan panjang dulu, kita pencet OK. Nah, bisa dilihat grafiknya akan seperti ini, hanya memunculkan panjang dan frekuensinya, jenis panjang dan frekuensinya, dan hanya terlihat baloknya saja. Nah, kita coba dengan garisnya, width-nya, kita klik OK. Kita tadi coba length 1, length, kita klik OK. Nah, di sini selain baloknya akan keluar garis referensinya seperti ini, garis warna merah ini. Nah, bisa dilihat. Hal tersebut bisa juga dicoba ke data yang lain. Kita coba graph, histogram, with fit, kita coba sub 1, kita klik OK. Sama seperti itu. Di sini data ditampilkan ada min, terus standard dan n-nya, yaitu sebesar 599,5, 0,6193 dan 100. Ini bisa dicoba di tiap datanya. Selain untuk data tunggal seperti tadi, kita juga bisa membandingkan dua data sekaligus. Kita bisa dilihat di sini di bagian suppliernya. Di sini ada dua jenis supplier, yaitu supplier A dan supplier B. Di sini kita bisa membandingkan data untuk supplier A dan supplier B di bagian lengthnya, di bagian panjangnya. Karena data yang di sini di supplier B hanya ada di bagian lengthnya. Kita masuk ke graph, balik lagi kita jadi pilih histogram, lalu kita langsung pilih yang ini saja biar bisa melihat outline-nya juga, garis outline-nya. Kita klik OK. Nah, di sini kita pilih graf variabelnya, kita pilih panjang. Lalu kategori variabelnya, grupnya itu di supplier nanti, yaitu supplier A dan supplier B. Di sini kita klik OK.
Nah, akan keluar hasil di sini ada dua warna, yaitu dua warna biru dan warna merah. Untuk biru yaitu supplier A dan untuk merah supplier B. Data yang ditampilkan juga sama, min dan lain-lain. Lalu bagian atas ini untuk supplier A dan bagian bawah supplier B. Nah, di sini kita lihat outline-nya baik dari supplier A dan supplier B. Untuk supplier A warna biru, supplier B warna merah. Ini terlihat juga perbedaannya di bagian length bagian mana. Seperti itu. Jadi histogram juga bisa membandingkan dua data untuk dari tiap jenis supplier di sini. Selain itu di histogram diagram sendiri bisa menambahkan batas referensi lines atau garis batas referensi. Dengan yang pertama kita buat lagi graf, lalu kita pilih histogram, kita pilih yang simple with fit. Kita ambil contoh di sub 1, kita pilih bagian scale. Nah, di scale ini ada pilihan reference lines. Kita ambil contoh sebesar 600. Kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, akan ada garis batas referensi lines-nya yaitu 600 di titik ini. Coba kita ganti dengan yang lain, misal graph, kita kembali ke graph, histogram with fit, kita ambil sub 2, lalu kita ganti reference lines-nya, kita ganti dengan 599. Kita klik OK. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Garis referensinya yang tadi 600 ganti menjadi 99. Nah, untuk garis referensi ini bisa digunakan untuk nilai minimum yang diperlukan, seperti itu untuk histogram diagram. Oke, yang terakhir yaitu bagaimana cara membuat diagram Pareto. Diagram Pareto sendiri adalah diagram atau grafik balok yang berbentuk vertikal, yang berfungsi untuk mengurutkan hasil pengukuran dari yang tertinggi ke terendah. Lalu diagram Pareto itu baloknya mencerminkan, dari tiap balok bisa mencerminkan perhitungan suatu kategori, suatu fungsi rumus dari kategori, seperti jumlah, standar deviasi atau rata-rata, atau juga bisa mencerminkan jumlah nilai dari suatu tabel. Dan pada umumnya diagram ini digunakan untuk menunjukkan prioritas mana yang harus didulukan terlebih dahulu. Jadi prioritas mana yang lebih tinggi harus didahulukan terlebih dahulu. Dan diagram Pareto ini bisa mengurutkan dari prioritas tertinggi ke terendah, pun juga sebaliknya. Lalu selain itu diagram Pareto juga bisa menjadi pedoman untuk memilih peluang dari prinsip vital few dari trivial many, serta memfokuskan sumber daya pada area atau defect atau penyebab yang menghasilkan keuntungan yang terbesar dan membandingkan frekuensi dampak dari berbagai penyebab masalah. Kita langsung ke langkah-langkah pembuatan diagram Pareto-nya. Sama seperti diagram-diagram yang lain, kita membutuhkan data. Di sini saya akan menggunakan data latihan dari Pak Bembi lagi. Kita buka file, open, lalu kita klik latihan master Pareto. Nah, bisa dilihat di tabel di bawah ini ada 3 jenis data, yaitu komplain pelanggan buah, asal kebun warna tidak cerah, dan jenis apel Dieng. Untuk komplain pelanggan buahnya ada busuk, kotor, dan lain-lain. Untuk asal kebun ada Malang, Bandung, Cimahi, Dieng, dan Probolinggo. Sedangkan jenis apel Diengnya itu ada apel hijau 1, 2, dan 3. Ya, ini data-data yang akan kita olah. Nah, untuk mencari atau membuat diagram Pareto, yang pertama kita buka start
statistik, terus kita pilih quality tools dan kita pilih Pareto chart. Nah, di sini akan keluar beberapa kolom. Kita isi yang pertama yaitu defects or attribute. Di sini kita pilih komplain pelanggan buah. Lalu frekuensinya seperti yang di sini kita lihat, jumlah 1 kita pilih jumlah 1. Lalu kita isi comment remaining defectnya dengan tetap 95 dan kita pencet OK. Nah, di sini akan terlihat hasil dari perhitungan diagram Paretonya. Dari diagram ini bisa disimpulkan warna tidak cerah itu merupakan prioritas yang paling utama dari komplain pelanggan buah. Dilanjutkan dengan kotor, lembek, busuk, mengkerut, tidak manis, dan other. Nah, untuk melihatnya 80% yang masuk 80% adalah ternyata warna tidak cerah, kotor, dan lembek. Bisa dilihat dari titik ini persentasenya. Lembek juga masuk dari 80% kumulatif. Problem dengan prioritas utama, yang paling utama ya kembali lagi warna yang tidak cerah, karena Pareto bisa menggunakan 80/20, aturan 80/20, di mana 80% ini adalah prioritas penyebab utama, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba ke data kedua. Tadi dari hasil yang pertama bisa dilihat bahwa warna tidak cerah ini ternyata penyebab utama dari komplain pelanggan buah. Kita bisa breakdown lagi warna tidak cerah ini. Di data 2 bisa dilihat asal kebun yang menghasilkan warna tidak cerah. Kita pilih graph, lalu kita pilih stat, quality tools, lalu ke Pareto chart lagi. Kita ganti untuk yang ini, kita hapus dulu, kita ganti asal kebun warna. Lalu untuk jumlahnya harus terhapus semua. Lalu kita pilih asal kebun warna. Untuk jumlahnya kita lihat di sini adalah jumlah 2. Kita ganti frekuensinya jumlah 2. Kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat bahwa asal kebun yang menghasilkan buah tidak cerah itu yang paling utama itu adalah Dieng, yaitu dari Dieng, lalu dari Probolinggo, dan Dieng dan Probolinggo ini masuk ke 80% prioritas atau prioritas utama. Dan Cimahi sudah di atas 80% atau 20% di bagian perbandingan 20 untuk aturan 80/20, seperti itu. Nah, dari Dieng ini pun masih bisa di breakdown lagi. Kita ambil data ketiga, yaitu jenis apel Dieng mana sih yang menyebabkan komplain pelanggan buah. Kita balik ke stat, ke quality tools, ke Pareto chart lagi. Kita ganti defect or attribute data innya. Kita pilih jenis apel 2, terus jumlahnya kita pilih jumlah 3. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat ada 4 jenis apel hijau di kebun apel Dieng. Nah, yaitu hijau 3, hijau 2, hijau 1, hijau 4, dan bisa dilihat dari grafik ini ternyata yang menyebabkan warna tidak cerah di kebun apel Dieng itu yaitu jenis apel hijau 3. Nah, jika diurutkan seperti tadi, ini menjadi data yang berkesinambungan. Jadi kalau misal dilihat tadi di sini kita lihat komplain pelanggan buah yang paling utama, faktor yang paling utama itu adalah warna tidak cerah. Lalu dari warna tidak cerah ini ditelusuri lagi dari mana asalnya, dan ternyata dari kebun Dieng. Dan di kebun Dieng ini memiliki beberapa jenis apel hijau, dan ternyata apel hijau yang menyebabkan komplain adalah apel hijau 3. Seperti itu. Seperti itu adalah fungsi dari Pareto chart
atau Pareto diagram. Baik, itu tadi penjelasan singkat hasil dari kelas dari Pak Bembi untuk bagaimana cara membuat line chart, bar chart, histogram diagram, serta Pareto diagram. Jika ada salahnya saya mohon maaf, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.